Uya, suka-suka Uya bikin happy, ketawa ketiwi. La 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 la. Suka-suka Uya bikin happy, ketawa ketiwi. Setiap hari di MNC TV. Suka-suka Uya. Oke, susu. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat walafiat? Udah pada mamam? Kere dasar. Kalau kita kasih makanan di sini, dan makanan kita hari ini adalah bintang tamu yang cantik. Kita panggil pasangan ibu dan anak. Ya, Nia dan Niati dan juga Oi. Apa kabar Mbak Nia? Oi, apa kabar? Baik. Makin cantik aja. Oi dan juga Mbak Nia, kita akan menawarkan relaksasi. Bukan hipnotis, tenang aja. Kan ya? Relaksasi, relaksasi dibaca? Relaksasi. Iya dong, bersedia nggak? Boleh sih. Luar biasa. Mbak Nia dan Niati silakan duduk di sini. Di kursi panas. Ya, kursi panas. Kursi ini adalah kursi yang telah menghantarkan seluruh artis-artis Indonesia menuju ke alam relaksasi. Iya, sapinya nyasar ke sini ya. Oke, Mbak Nia. Ya. Jadi intinya ini bukan hipnotis. Kita tidak akan membuat Mbak Nia kehilangan kesadaran, tidak. Kita hanya membuat Mbak Nia dalam keadaan yang sangat nyaman. Dan rileks. untuk mengeluarkan unek-unek dari dalam hati dan pikiran. Awet muda ya Pi ya? Iya, iya. Tetap cantik, anak segini. Jeremy juga awet muda, anaknya sudah berapa Mas? Jeremy masih sampai sekarang masih perawan. virgin. Tapi Virgin. perjaka. Perawan kok dia. Saya katakan Mbak Nia dan Niati ini si gelas-gelas kaca dan si gelas-gelas bengkak. Betul ngomong. Si gelas-gelas obral. Oke, Mbak Nia. Ya. Sekarang pejamkan matanya saja. Kita tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, sekali lagi tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan dengarkan baik-baik lagunya. Relax, relax, relax. Santai, santai, santai. Tutup matamu, santailah sayang, sampai ku bangunkan kamu. Ini bukan hipnotis, ini adalah relaksasi. Relaksasi isi dibaca. Relaksasi. Jadi artinya Mbak Nia hanya berada di suatu keadaan yang sangat nyaman dan rileks untuk mengeluarkan unek-unek dan mengeluarkan apa yang ada di dalam Hati dan pikiran. Kalau boleh tahu, saat ini Mbak Nia, saat ini kalau boleh jujur dan kita boleh tahu, sebetulnya perasaan Mbak Nia sendiri dengan kasus yang sedang dialami sekarang ini apa sebetulnya? Agak kesel ya. Keselnya Lama kenapa? sekali ketok palunya. Lama sekali ketok palunya. Iya. Semuanya dipercepat. Iya. Kenapa? Biar saya lebih plong menjalankan aktivitas saya. Semuanya bisa nyaman. Tidak masih menunggu terus. Jadi kasus yang sekarang bergulir ini dengan lamanya kasus ini tidak selesai-selesai jadi membuat tidak nyaman gitu ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu Mbak, intinya ini katanya kabarnya Mas Farhad sendiri pernah mengajukan gugatan cerai sejak 7 tahun yang lalu, betul itu? Iya. Itu kenapa dulu kalau boleh tahu? Dulu itu dia sering sekali
mengeluarkan kata-kata cerai apabila dia sedang mempunyai wanita idaman lain. Kalau saya tegur, saya marah, dia suka mengeluarkan kata-kata saya ceraikan kamu. Oke, wanita idaman lain itu memang ada buktinya apa? Ada yang sudah menjadi bukti untuk masyarakat, Iya. di depan masyarakat ada. Dan Mbak Nia, perasaannya pada saat itu apa? Kan waktu itu saya baru nikah 2 tahun. Kalau boleh tahu juga. Berarti kalau kita lihat beberapa tahun kebelakangan, kalau di depan kamera tuh kayaknya kan harmonis, romantis, mesra. Berarti sebetulnya bersama, nyanyi-nyanyi. tidak seperti yang kita lihat berarti. Iya. Oke, dan Oi tahu soal ini dari dulu, apa baru-baru ini aja tahunya? Oi tahu persis tidak, cuma dia suka dengar keributan-keributan. Ah, Tapi dia juga masih anak-anak saat itu. Saat itu. Dia pikirin adiknya. Saat itu kalau saya cerita sama Oi saya pengen cerai, dia selalu melarang saya. Kasihan adik mah. Adik masih kecil. Gak enak gak punya bapak itu. Saat itu saya ikutin Iya. maunya anak saya, karena saya pikir kasihan juga ya, saya masih bisa bertahan. Saya berusaha pertahankan rumah tangga saya. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang Mbak Nia memutuskan untuk bercerai? Karena saya sudah tidak sanggup lagi setelah sekian lama saya tahan dan gak selesai-selesai, hanya berkisar masalah itu dan itu terus. Sebagai wanita, saya juga punya keterbatasan, punya kesabaran juga terbatas. Apalagi saat itu, sebelum saya melayangkan gugatan cerai, di mana saya sedang ingin mengadakan acara pernikahan anak saya. Di saat itu juga dia tidak ada dan sepertinya dia jarang di rumah dan tidak mau tahu. Saya pikir saat itu dia akan hadir di acara pernikahan anak saya. Walaupun di bulan Desember itu dia sudah jarang di rumah, tapi akhirnya ternyata betul-betul dia tidak datang. Padahal semua udah disiapkan untuk jas-jasnya, baju-bajunya semua untuk acara anak saya itu. Tidak datang, alasannya karena apa waktu itu? Saya tidak tahu alasannya kenapa. Memang kan sebelumnya saya sudah dengar dan saya sudah tegur masalah hubungan dia itu di bulan Desember. Iya. Tapi kok malah makin menjadi dan makin jarang di rumah. Tapi mungkin karena Mbak Nia mungkin menikah dengan Farhad usia lebih muda, jadi mungkin dia masa mudanya mungkin masih mau menikmati jalan kemana-mana. Bisa nggak begitu? Awal-awal perkawinan saat itu anak saya baru setahun, saya berpikir seperti itu. Tapi saat itu walaupun dia berulang kali dia bikin asmara dengan perempuan-perempuan lain, dia masih ingat anak, ingat rumah. Pada saat itu? Pada saat itu saya juga menahan diri. Tapi yang terakhir ini sepertinya dia sudah tertutup. Terakhir ini berarti siapa? Ya, yang banyak diberitakan orang itulah. Oke. Awalnya itu kapan? Hanya perasaan? Awal dia datang ke rumah pun saya sempat kok dengan gaya saya bicara. Saya kan orangnya polos-polos aja, lempeng. Iya. Kalau ada perempuan ke rumah dan saya lihat itu tipenya Farhad, saya dengan spontan saya nyeletuk. Loh, tapi kan dia punya suami. Awalnya kan saya tidak tahu. Dia bilang, saya nyeletuk. Nyeletuk gimana? Kamu jangan-jangan selingkuhannya Farhad. To the point pada saat itu bilang begitu di rumah? Iya. Pada saat itu Reginanya?
Reaksinya Itu awal datang ke rumah. Iya. Ternyata dia bilang gini, enggak lah mbak, aku kan punya suami. Aku punya suami, itu suamiku. Dia Ada? bilang. Iya. kan selalu jalan bertiga itu. Awalnya kan saya tidak tahu. Iya. Itu suamiku. Oh, ya kalau ada suami, kalau dilihat dari bodinya sih kayaknya tesnya Farhat, saya bilang gitu. Oh, belak-belakan tuh. Enggak lah mbak, bisa menjaga ya, mudah-mudahan ya. Udah sambil lalu saya jalan aja. Saat itu saya ke dapur. Iya. Udah, saya percaya lah. Saya pikir karena saya tidak seperti itu kan. Iya. Saya pun menganggap orang positif-positif aja. Oh itu mungkin perasaan saya. Gitu aja. Tapi kabarnya katanya Mbak Nia tidak pernah menegur Regina sebelumnya. Biarlah itu urusan dia ya. Iya. Yang tahu kan Allah dan dirinya dia sendiri. Iya. Dan mungkin orang yang ada di situ saat itu kalau mendengar saya ngomong itu. Dan kabarnya Farhat minta mobil dan rumah dijual untuk dibagi dua karena Farhat mengaku itu milik dia. Betul. Betul nggak sih Mbak? Waktu dulu kan dia pernah menuliskan surat itu, surat menceraikan saya, dan di situ tertulis kalau apa yang sudah didapat, harta sekarang, rumah, mobil, dan sampai nanti akan menjadi hak saya dan anak saya. Tertulisnya seperti itu. Tapi saat itu, saat saya mau daftar kan dia bilang jangan, anak masih kecil. Saya berpikir juga ya udahlah, dan dia juga bilang toh kamu tetap saya biayain, kamu nggak kemana, asal nggak kemana-mana di rumah, anak masih kecil, ya udah kita jalan begini aja. Saya pikir ya udahlah, saya juga malu kan kalau mau cerai lagi, baru nikah. Udah saya ikutin apa yang dia omongin dan saya percaya. Dia bilang itu semua udah menjadi milik saya kan sama Angga. Ya udah. Termasuk nafkah 100 juta per bulan buat anak. Ya tertulisnya sih seperti itu ya. Tapi akhir-akhir ini di infotainment katanya cuma 7 juta. Itu jawaban dari kuasa hukumnya, katanya sanggupnya segitu. Nggak masalah tuh. Ya dibilang masalah, pastilah dia tahu pengeluaran anak saya, makannya anak saya, jajannya anak saya, dia sangat mengerti kok. Tapi dari hati yang paling kecil saya tahu itu bukan Farhat. Bukan kata Farhat tuh berarti. Sepertinya bukan Farhat ya, karena Kak Farhat biasanya kalau buat anak itu nggak begitu. Jangan dibilang buat saya ya, buat Angga itu biasanya apapun biasanya dia ikutin, biasanya ya, tapi nggak tahu deh. Jadi anak saya aja udah mengerti kan, saya ceritakan kalau ini papanya sanggup sekian, dek gimana, saya suka manggilnya dia adek. Kok segitu sih mah, papa kan tahu jajan Angga, makan Angga, kayak gitu. Mana cukup mah, sekolah Angga gimana, gitu-gitulah. Nah, katanya Mas Farhat juga nggak setuju waktu itu, waktu menikah, Oi menikah, katanya nggak setuju kalau pernikahan Oi itu terlalu mewah. Jadi gini, awalnya itu waktu anak saya baru turun surat izin, malah dia bilang tunda dulu Oi sampai pemilihan bupati. Nanti kalau setelah itu boleh undang 5.000 tamu. Dia bilang seperti itu. Jangan sekarang dulu, sekarang mau mencalonkan jadi bupati. Setelah itu saya pikir-pikir ya udah tunda dulu Oi. Sabar dulu nanti aja katanya. Di bulan apa jadinya, setelah itu ya udah bulan Januari gitu. Nah, setelah pemilihan bupati itu akhirnya dia tidak masuk kan. Dia stres 2 minggu di rumah nggak kemana-mana. Terus itu dia Farhat rugi berapa banyak Mbak? berapa belas M ya?
Ini tekor dong kalau nggak lolos. Itu Iya, uangnya Mas Farhan. makanya Kan biaya politik tinggi. saya nggak tahu deh uangnya, saya nggak pernah tahu uangnya, saya cuma dikasih hari-hari kok. Oh, jadi Mbak Nia nggak pernah tahu keuangan Mas Farhan berarti? Nggak. Selama menikah? Nggak, Emang Ya. sebulan dijatah berapa, Mbak? nggak tentu sih ya. Yang jelas kalau untuk urusan Anak. listrik dan lain-lain saya sih nggak mau pegang, itu urusan Farhat yang atau Ya. orang kantor atau pembantu Ya. yang bayar saya Ya. yang buat hari-hari aja dan anak-anak Ya. gitu. Dan saya juga tidak mau tahu lah berapa dia dapat. Iya. Dia nggak pernah ngasih tahu juga sih. Katanya Mas Farhat nggak harmonis ya hubungannya sama Oi ya? Ya, itu sejak kapan atau bener apa enggak tuh? Dia kan orangnya mut-mutan. Nah, sama anak juga mut-mutan. Iya. Kadang sama anak saya yang kecil juga suka berantem. Saya nggak boleh nyanyi. Nggak boleh nyanyi, Iya. nggak boleh show maksudnya. Iya. Di TV juga nggak boleh. Iya, lagi di TV. Lagi di TV. Stasiun TV. Terusnya? Salah satu stasiun TV. Padahal saya kan sudah bilang Ya. jauh-jauh hari sebelumnya. Tadinya dia udah oke. Dia pergilah ke Kalimantan saat Iya. itu, ditelepon. Saya berantem sama dia. Terus nggak tahu berantem, saya lupa karena apa. Nah, Terus pas secaranya dia pulang. pulang. Pas saya itu tiba-tiba pulang, saya lagi dandan. Tiba-tiba dia bilang jangan, nggak boleh pergi. Kata semua nggak boleh pergi. Waduh, itu udah jam 5:30, 6. Iya. Sedangkan acara itu jam 7. Iya. Ya, mepet banget. Saya tidak mungkin, saya tidak pergi Iya, betul. kan. Kunci mobil semua dipegang. Oh, oke. Kunci mobil dipegang. Saya pikir Pintu pagar digembok nggak? enggak, Iya. dia cepet-cepet dia kunci kamar, kunci-kunci mobil tuh cepet dia bawa. Untung saya saat itu ke orang salon saya masukin baju di tasnya dia. Saya cepet cemplungin, lagi di blow itu di roll, suruh pulang orang salon. Saya bilang jangan pulang, kamu tunggu aja di depan sana. Oh gitu diakalin. Saya bilang jangan pulang. Akhirnya dia Backstreet pikir ya, kan ya. saya pakai bajunya biasa kan. Tapi saya cuma masukin blazer aja ke situ. Dia nggak boleh keluar. Saya teriak-teriak, saya pergi dulu ya. Coba aja kamu pergi ya. Saya bilang saya udah janji, saya tetap pergi. Saya naik taksi. Naik taksi. Oh. Argo lama, argo baru. Siapa tahu kan dititipin duit juga kan? Ya. Iya, iya, iya. Ya masa Kan artis ada terkenal nggak ATM. bawa? Oh, ada ATM, ya lupa. Siapa tahu diantakan iya. juga. Oke. Terusnya naik taksi tuh. Tetap nyanyi, nongol. Iya kan saya udah janji, saya mau pergi diantar kakak saya, Iya. keponakan saya. Penonton udah banyak di sana. Iya. Udah panggil Mbak Nia, Mbak Nia. Belum di mobil, belum. di belum. jalanan. Oh, di jalan. Di jalanan itu Iya, saya iya. udah pakai taksi. Pak gimana ya, saya nggak mungkin pakai taksi Argo ini kan. Nungguin saya lama syuting nggak mungkin kan. Saya kalau udah janji A ya saya Iya. A. Nyanyi tuh nongol di TV. Belum, sebelum nyanyi udah ribut duluan. Oh, udah duluan. Di jalan tuh udah pulang nggak, dia udah Oh, marah-marah. ditelepon Semua kebun binatang udah keluar semua. Dunia lain udah keluar. Dunia lain juga ada. Ada. Tapi saya bilang saya nggak mau pulang, saya sudah janji. Iya. Kalau kamu tadi saya ajak, kamu ikut aja. Saya kan cuma nyanyi, saya ajakin kamu nggak mau, nggak pokoknya kamu pulang. Rupanya saya disusul sampai sana. Belum saya nyanyi, belum apa-apa disusul. Terus? Dia ajak saya pulang, saya nggak mau pulang. Itu penonton udah banyak karena itu acara hanya untuk saya sama satu orang lagi penyanyi kan. Oh, kayak semua Mbak Nia dan Yati gitu ya? Ya, sama satu orang sih ada penyanyi. 1 jam bersama kayak gitu ya? Kurang lebihnya begitu 2 orang. Jadi, saya nggak mungkin kan, saya pulang. Dia suruh saya pulang terus. Akhirnya? Udahlah, kejadian lah, saya nangis. Terus Mas Farhan pulang? Dia bilang, akhirnya dia pulang. Saya nggak mau diajak pulang, terus semua orang melihat kan. Iya. Itu alasannya nggak boleh nyanyi karena apa sih Mbak? Saya juga nggak tahu kenapa. Padahal kan cuma nyanyi cuma 2 lagu aja. Sebentar, saya bilang tungguin deh saya sebentar aja. Dia cemburu kali mungkin takut Nah, Mbak Nia terkenal takutnya lagi. Kan dulu kan top banget tahun 80-an 90-an siapa yang ngelawan gelas-gelas kaca. Iya, tapi kan lain. Orang juga sekarang udah tahu kan Farhat juga kayak begitu lagi kan, nggak mungkin sekarang mau ngapain. Saya kan untuk saat itu untuk mengisi kejenuhan saya kalau ada acara nyanyi, senang rasanya saya kalau dapat undangan nyanyi itu. Nostalgia. Iya. Merasa tertekan nggak sih kalau dilarang nyanyi? Perang batin lah dari awal. Yang nyanyiin Pak Backstreet ya kayak anak muda pacaran ya.
Nah, terusnya bagaimana reaksi Mbak Nia waktu saat akhirnya mendengar sekarang Mas Farhat dekat dengan juru bicaranya gitu? Udah biasa aja? Apa masih kesel? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Rugi saya ngomonginnya. Sempat cemburu nggak tapi? Sempat kesel nggak? Kalau kesel itu bukan kesel karena cemburu, tidak ada sama sekali. Saya sudah, kalau soal gitu sudah ngalamin banyak ya banyak masalah selama sekian belas tahun itu sudah. Saya nggak ada cemburu, nggak ada. Mungkin kalau kesel saat itu ada, tapi kalau sekarang udah biasa ini aja. Nggak ada lagi. Udah nggak ada rasa sayang sedikit pun sama Mas Farhat? Mbak Nia punya Twitter nggak perannya? Nggak punya. Nggak punya? Ada dibikinin anak-anak, Tapi tapi saya nggak pernah mainin karena saya nggak tahu, nggak ngerti. Oh, gaptek berarti Mbak Nia ya? Gaptek, pernah Oh, iya, sekali diketawain jawab salah tempat. Oh gitu, ya.